saya ingin mengutarakan kepada orang-orang bahwa baik orang Islam maupun Kristen tidak punya cara berpikir yang benar di dalam beragama. Mereka itu tidak disusun atas rasionalisme. Itulah yang saya pahami. Apa Yang ingin saya tanyakan kepada Anda itu, logika yang Anda maksud itu yang bagaimana? Saya karena begini, Bang, gini. Kristen adalah orang-orang yang menjadi pengikut daripada Sang Kristus atau Sang Mesias Yesus. Nah, sementara sebentar. Sorry ya, karena laptop saya sudah mulai ngedrop, jadi saya mau ngecas HP saya, laptop saya, supaya bisa kesiar juga di YouTube. Gini, Kristen adalah sekumpulan orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Makanya dikasih nama Kristen. Kristus itu bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya itu adalah Hamasiah. Ho Christos, Hamasiah. Nah, sedangkan Islam adalah sekumpulan orang-orang yang menjadi pengikut Muhammad. Setuju? Nah, sekarang kalau kita berbicara agama, ya, antara Islam dan Kristen ya, kita nggak usah bicara agama yang lain dulu. Sebenarnya kita berbicara tentang tujuan daripada misteri kehidupan ini, di mana kita mempercayai akan adanya surga atau hidup yang kekal. Betul? Betul. Oke, nah sekarang logikanya begini, bagaimana kita mau mengikuti, mau menuju kepada surga, kalau yang kita ikutin itu nggak masuk surga, masuknya kuburan. Nah, menurut saya logikanya di situ aja dulu, nggak usah mikir yang tinggi-tinggi dulu. Kita sama-sama nggak ngerti ke surga lewat mana. Kita udah naik pesawat ke atas nggak ada apa-apa, ya kan? Udah berapa orang nerbangin roket sampai atas sana nggak ada apa-apa, begitu loh. Artinya kalau kita mempercayai tentang keberadaan surga itu, kalau kita mempercayai keberadaan dunia lain yang berisi kehidupan yang kekal, maka sebenarnya kita sama-sama nggak ngerti jalan ke sana. Nah, sementara di dalam kekristenan yang kami percaya, Yesus naik ke surga. Ya kan? Dia tidak ada di dalam kubur. Makanya kami itu punya lagu yang sangat, ini seluruh orang Kristen tahu tuh. Lagunya begini. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Karena dia hidup, maka ada hari esok. Makanya kekristenan itu, dasarnya itu adalah kebangkitan Yesus itu. Makanya, kalau berbicara Kristen, kalau sudah disenggol yang bagian ini, kebangkitan Yesus ini, inilah pondasi dasarnya. Makanya kalau udah dibahas yang ini, maka seluruh yang lain itu harus ditinggalkan. Entah itu masalah apa segala macam. Karena inilah yang menjadi inti dasar kekristenan, kebangkitan Yesus itu. Kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak ada hari esok. Nggak ada. Maka hari ini kita makan, kita pesta pora, korupsi, dan lain sebagainya. Karena hari besok kita akan mati dan tidak akan terjadi apa-apa. Begitu loh. Makanya itulah yang menjadi dasar iman kekristenan. Nah, sementara di dalam agama Islam setelah saya pelajari, yang diikuti itu adalah orang yang, mohon maaf, beribu maaf dengan segala hormat, yang diikuti itu adalah orang yang ada di dalam kuburan. Nah, bagaimana Anda ingin menuju kepada hidup? Bagaimana Anda berbicara tentang hidup yang kekal, sementara yang Anda ikuti itu ada di dalam kubur? Nah, itu saja logikanya, nggak usah kemana-mana dulu. Silakan. Ya. Karena begini, agama itu didasari oleh iman. Dan iman kita didasari oleh Al-Quran. Al-Quran sudah jelas menegaskan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladzi qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya indahum yursakun. Intinya kurang lebih seperti itu. Jangan kamu kira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya dia itu hidup. Nah, Nabi Muhammad itu adalah orang yang mendedikasikan dirinya untuk sang penciptanya. Makanya dia itu tidak mungkin
dia itu meninggal, Bang Edi. Oke, baik. Saya tanggapi lagi. Boleh, Baik, silakan. baik. Jadi begini Bang, ketika Anda mengatakan bahwa Muhammad itu adalah orang yang fisabilillah menurut Anda ya, yang dia itu mati di jalan Allah, mendedikasikan hidupnya kepada Allah, sehingga Anda mengutip satu ayat tersebut bahwa janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati, sesungguhnya mereka itu hidup. Nah, begini Bang, kalau kita bicara secara jujur Bang, apakah Muhammad itu dia meninggal di jalan Allah? Pertanyaannya begini, apakah Muhammad itu orang yang beriman? Kita bisa mengujinya dari dalam Al-Quran. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-99 Bang, kalau ada hafal ayatnya itu berbunyi begini, sesungguhnya setan tidak punya, perhatikan, tidak memiliki kuasa apa-apa atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Coba dikoreksi dulu, jangan-jangan ayat yang saya kutip salah, benar atau tidak? Iya, saya percaya Ya. sama Bang Edis kok. Nah, di dalam surat An-Nahl tersebut jelas sekali. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Muhammad pernah di dalam satu riwayat dia tersihir? Saya nggak percaya riwayat tersebut, Bang Edis. Nah, kalau begini kan berarti pembicaraan kita sekarang Anda menolak hadis-hadis tentang Muhammad. Sabar dulu, ada dasarnya dong, Bang Edis. Silakan. Dasarnya begini, bahwa ini kan permasalahan hadis atau riwayat ini kan punya metodologi yang khusus, ya kan? Tidak semua orang itu berangkat dari metodologi yang sama. Contoh, misalnya ada salah satu aktivis hadis bernama Ibnu Syihab. Dia itu mengkritik apa yang ditulis oleh Bukhari sebagai keseluruhannya itu sahih. Nah, saya itu mengikuti metode tersebut. Saya tidak mengikuti otoritas ulama tertentu di dalam menilai sebuah hadis. Saya tidak mengikuti mayoritas, tetapi saya melihat secara objektif dengan metodologi-metodologi yang ilmiah. Begitu Bang Edis. Jadi kalau menurut saya, kalau ada riwayat-riwayat yang bertentang dengan hal-hal yang paling esensial di dalam Islam, maka itu kita tinggalkan. Oke. Jadi saya pengen tahu nih, karena Anda kayaknya beda saya dengan Islam-Islam yang lain. Apakah Anda ini sama atau bagaimana? Ini saya lagi melakukan pengkajian gini. Jadi Anda percaya nggak sebenarnya dengan kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran yang menjelaskan agama Islam? Contoh, kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, kitab fikih, hadis ini, hadis apa, bla bla bla. Anda percaya nggak? Saya nggak 100% percaya. Nggak 100% percaya. Oke, berarti Anda menganggap bahwa kitab Sahih Muslim itu sebenarnya tidak sahih isinya semuanya? Ya, nggak semua. Oke, berarti banyak kebohongan-kebohongan di dalam kitab tersebut. Sebenarnya bukan kebohongan, tetapi kesalahan sang penulis itu di dalam menilai. Orang itu kan punya bias. Setiap manusia kan punya bias di dalam meneliti sesuatu. Mungkin biasnya dia itu tidak lagi objektif, begitu Bang Edis. Oke, misalnya nih kita kasih contoh-contoh ya yang familiar lah ya. Kisah tentang Muhammad menyuruh minum kencing onta itu Anda percaya itu palsu? Ya 100.000%, 1.000.000% palsu lah. Oke, kisah tentang Muhammad yang menikahi anak di bawah umur menurut Anda palsu juga? Ya, menurut pribadi keyakinan saya nggak percaya. Oke, jadi dia teman-teman memang hadis-hadis yang kontroversial seperti itu dianggap palsu-palsu. Tapi begini Bang, yang menjadi pertanyaannya sekarang begini, mengapa Anda punya pikiran bahwa kalau hadis-hadis membuat dalam tanda kutip rugi agama Islam, Anda bilang palsu? Nah ini tidak objektif Bang namanya Bang. Gimana? Menurut saya jika metode itu secara objektif membenarkan hal itu terjadi, maka saya terima. Misalnya secara metodologi penelitian hadis mengatakan bahwa Nabi Muhammad benar-benar menikahi anak umur 6 tahun. Sumpah demi Tuhan saya akan percaya. Tetapi menurut berdasarkan metodologi penelitian hadis tertentu, bukan karena kita pengen milih-milih hadis, enggak.
Tapi karena metode itulah yang membuat kita itu tidak percaya dan itu tidak layak, Bang Edis. Oke, dengan demikian artinya kita bisa simpulkan bahwa apa yang datang sesudah Al-Quran, kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran itu penuh dengan yang namanya intrik-intrik atau muatan-muatan politik tertentu. Oh betul, betul. Penuh dengan distorsi dan pengelabuan. Saya nggak sepakat dengan hal itu. Baiklah kalau begitu ya. Ya kalau sudah seperti itu berarti poin yang saya katakan selama ini kan benar. Kalau Anda sungguh-sungguh mempelajari hadis, maka Anda akan menyimpulkan bahwa di dalamnya banyak terjadi kebohongan-kebohongan, betul? Ya betul, nggak masalah. Ya sudah, ya sudah kalau begitu, Pak. Ya, tapi intinya yang saya sampaikan selama ini begitu, Bang. Selama saya membaca Al-Quran, saya tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah ketemu di dalam Al-Quran itu adanya hadis Bukhari, adanya Sahih Muslim, nggak pernah ada. Tidak pernah Al-Quran itu berbicara tentang buku-buku atau kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Tidak pernah berbicara mengenai Imam Bukhari, Imam Muslim, ulama, ini nggak pernah ada. Yang dibicarakan dalam Quran itu justru Musa, Isa, Abraham. Kan itu yang dibicarakan dalam Quran. Betul? Betul. Ya Nggak iya. masalah. Dan Al-Quran berkata bahwa Quran ini datang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Betul. Ya iya. Jadi makanya konsentrasi seseorang ketika membaca Al-Quran harusnya kan ke situ, ke kitab-kitab sebelumnya. Makanya sebenarnya ini jujur, coba tapi Anda mau mengakui ini nggak? Betul tidak? Tanpa membaca kitab-kitab sebelumnya, maka sulit bagi seseorang untuk memahami Al-Quran. Ya, menurut saya kitab-kitab sebelumnya itu sangat membantu di dalam penjelasan Al-Quran. Ya, saya setuju dengan itu. Karena apa? Karena ada ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran yang tidak akan mungkin bisa dipahami kalau dia nggak baca kitab sebelumnya, kitab Injil dan